Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data di Prodi Statistika karena saya dari Prodi Statistika. Perkenalkan, nama saya Firman Syamki Wijaya, NIM-nya 0509000568. Seperti itu. Terus di sini saya buat video tutorial untuk 1 sampai 5. Nah, ini saya pindah ke tutorial ya. Nah, di sini tugasnya ada 5. Ini adalah tugas 1 ya. Satu di mana kita diminta untuk membuat video dan menyelesaikan 5 soal ini. Nah, saya menyelesaikannya nanti ini akan menggunakan Visual Studio Code dengan saya sudah menginstal JDK karena codingnya ini nanti menggunakan bahasa pemrograman Java. Terus dan saya sudah menginstal beberapa extension agar saya bisa menjalankan program Java di Visual Studio Code. Nah, pertama saya sudah buat juga 5 file untuk menampung jawaban nanti dan saya akan membuatnya langsung. Pertama soalnya yaitu adalah satu, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer bernama struktur baris. Nah, struktur dari Java kita harus membuat suatu public class yang nantinya itu menampung semua aplikasinya yang akan dijalankan. Nah, lalu di dalamnya kita itu harus punya namanya public main, mana dia itu nanti akan dijalankan pertama kali. Kita buat dulu ya. Misalnya namanya soal 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita itu buat public static lalu void dengan nama main. Nah, di sini karena kita itu membuat programnya itu berupa CLI, maka kita buatnya itu seperti ini. Nah, di sini karena namanya itu filenya kita soal 1 struktur baris, kita harus buat namanya itu sama ya. Soal 1 struktur baris. Seperti itu. Itu best practice-nya seperti itu. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat deklarasi. Nah, cara membuat deklarasi itu dengan menggunakan integer karena kan kita membuat integer. Terus kita diminta untuk membuat namanya struktur baris. Nah, seperti ini aja. Tapi kan kita belum mengeluarkannya. Kalau kita mau mengeluarkannya, kita menggunakan sistem outprint ln karena kalau kita mau ada enternya seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan dulu datanya. Masukkan data, misalkan kita buat nama saya ya. Enggak kan? Kan ini kan kita perintahnya angka ya. Masukkan NIM saya aja lah. Seperti ini misal. Oh, karena terlalu panjang. Kita buat ini aja. Nah, terus kita keluarkan sistem dot out print ln. Nah, di sini kita keluarkan nilai dari struktur dengan, nah, kalau kita mau mengampilkan yang struktur baris, kita kasih plus karena kita menggabungkan dari string ini dengan angka. Nah, nantinya akan keluarnya berupa string ya, sesuai dengan ini. Nah, seperti ini ya nanti ya. Kita coba jalankan. Nah, ketika kita jalankan, itu akan muncul nilai struktur adalah 05. Nah, kenapa kok 05? Karena yang integer itu dia itu tidak bisa mendeteksi 0 yang di depan. Kita kan dianggapnya itu kita menulis 5 seperti itu ya. Misalnya kalau kita nulis 50 ya jadinya 50. Nah, 50 seperti itu ya. Kita clear. Nah, kita selanjutnya di soal 2. Kita buat public class juga karena sama, kita hapus saja biar lebih cepat. Terus kita diminta buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string bernama kata baru. Nah, terus berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, kita buat string. Terus namanya kata
baru. Nah, di sini tadi kan kita membuatnya itu di bawahnya. Kita bisa juga membuatnya itu agar yaitu apa? Isinya itu berupa langsung di inline-nya. Jadi kita bisa masukkan seperti ini di inline-nya. Nah, selanjutnya kalau kita mau keluarkan seperti ini, print ln, terus kata baru. Langsung kita keluarkan aja ya kata barunya. Kita print. Nah, akan muncul tulisan deklarasi tipe data string. Kenapa demikian? Karena kita hanya menampilkan ini. Di sini gitu misalkan. Kita masukkan di sini. Terus ingat harus ditambah dulu karena kita menambahkan. Nah, akan muncul di sini deklarasi string seperti itu ya. Nah, sekarang kita ngerjakan soal nomor 3, di mana kita itu diminta untuk membuat suatu dimana soalnya itu adalah kita buatlah pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka. Tipe datanya itu integer, berisi angka-angka berikut ini. Pendeklarasian tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, kita buat seperti ini. Nah, pertama kita buat karena integer, kita buat seperti integer. Nah, gimana kalau membuat array? Array-nya itu begini kan, dikasih kurung. Kemudian kita buat namanya tadi apa? 4 angka. So, 4 angka. Terus kita buat isinya. Isinya apa? 07, 10, 20, 23. Kita tutup. Nah, kemudian kita mau tampilkan out print ln. Nah, kita kasih info dulu ya. Info misalkan ini isinya. Nah, karena ini berupa array, kita itu harus mengulang untuk menampilkan setiap isinya. Kita bisa juga sih langsung, tapi best praktisnya itu ada banyak cara, cuman saya mau pakai cara termudah dengan cara menggunakan for. Nah, dimana kita keluarkan setiap array-nya, kita keluarkan ini sama dengan 0, terus kita mulai iterasinya dari 0, jadi dari baris ke 0 gitu. Terus jika i kurang dari 4 angka dot length. Nah, length ini adalah panjang dari si array-nya. Nah, lalu bagaimana cara menampilkannya? Itu diulang sepanjang dari jumlah i. Jadi ketika i-nya itu diulang satu kali, terus sepanjang-panjangnya di 4 angka, dia akan mengeluarkan sistem out.println. Kita keluarkan datanya. Nah, caranya tampilkan data ke titik 2 ke i, karena datanya kan data ke i, cuman kita kan ingin tahu isinya dari i 4 ini apa ya, adalah misalkan seperti ini, tambah terus kita buat 4 angka. Nah, dibaca kita buat berapa? Nah, terus 4 angka. Nah, kalau kita ini nanti yang keluarnya itu berupa di semua array-nya. Nah, gimana agar bisa satu-satu? Ya, kita buat seperti ini. Yang dikeluarkan array ke berapa? Ke i. Nah, seperti itu. Supaya kita jalankan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, data ke 0 adalah 7, 1, 10, 20, dan 23. Seperti yang saya jelaskan tadi, karena itu 07, jadinya yang keluar angka 7 aja. Dan array itu dimulai dari 0 hingga akhir. Ya, jadi bukan dari 1, tapi dari 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita buat lagi soal keempat. Bentar, kita hapus dulu semua. Kita baca dulu soalnya. Soalnya adalah buatlah pendeklarasian array 2 dimensi dengan angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom.
isi baris dan kolom berisi angka berikut ini 1 sampai dengan pendekatan tersebut menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke. Nah, ini adalah multiple array ya. Karena kita mau membuat multiple array dan tipe datanya string, kita buatnya string. Nah, gimana? Tadi kan array gini. Kita buat 2, jadi gini. Nah, seperti ini. Terus kita definisikan namanya, misalkan angka. Terus kita buka ini. Bentar. Nah, kita buat array lagi karena kita buatnya seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Aku udah buat ya angka-angkanya, kita masukkan dulu. Nah, karena mintanya tadi itu berupa string, meskipun angka berupa string, jadi harus ada petiknya ya, petik 2 seperti itu. Terus kita mau menampilkan, ya kita tampilkan dengan sistem out tadi, dimana tadi kan kita diminta untuk membuatnya itu untuk dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya kita menggunakan for seperti yang tadi. Tadi kan kita membuatnya itu seperti ini ya. Nah, terus kita mengulangi sebanyak i, ya toh. Nah, gimana caranya menampilkan yang di dalamnya? Kita buat perulangan lagi. Nah, kita buat perulangan. Nah, kita namanya itu terserah. Misalkan nggak i nggak apa-apa, kita buat namanya apa itu nggak apa-apa. Misalkan ini baris, terus ini kolom. Nih. Nah, terus nanti kita keluarkan. Misalkan, nah ini baris ke baris ini. Nah, terus kita keluarkan. Nah, cara keluarkannya gimana? Yang tadi kan menggunakan satu, jadi kita bisa menggunakan dual kutip, dual kurung untuk mengeluarkannya. Nah, slash t ini apa? Ini untuk enter. Kita keluarkan, ya. Coba ya. Kita kasih batas enter agar ke bawah. Kita mulai. Set. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita mengeluarkan isinya. Isinya kan 3 kali 3. Nah, T tadi ternyata tab ya maksud saya. Dan yang enter itu yang LN. LN ini maksudnya enter ke bawah. Terus mengeluarkannya angka, baris, dan kolom seperti itu. Nah, selanjutnya kita yang kelima. Nah, ini yang paling bagus karena saya suka kita itu udah mulai menggunakan yang namanya import. Jadi kita harus mengimport karena di 5 ini kita diminta untuk membuat linked list dengan nama list angka. Kemudian kita diminta membuatnya itu harus apa? Dimintanya itu harus menggunakan linked list. Nah, kalau kita mau menggunakan linked list, kita harus import dulu si modulnya atau library-nya. Import terus Java, karena ini bawaan Java, jadi kita ambil dari utils. Util, kemudian namanya linked list. Nah, seperti ini ya. Kemudian, kalau kita mau pakai linked list, tulisnya gini, linked list, kemudian kurung siku, kemudian tipe datanya, karena kita diminta membuat berupa angka, kita harus menggunakan integer seperti ini. Kemudian list angka. Kenapa kok beda? Memang cara nulisnya gitu ya. Untuk linked list, kita mau membuat new. Nah, list, terus listnya itu linked list. Ini terus kita tutup. Nah, kemudian kita nambahkan. Kalau kita mau menambahkan, itu menggunakan yang namanya list angka titik add. Jadi kita nambahkan, kita tambah add sampai di semuanya. Kita bisa sih nambahkan sekaligus, tapi kita coba untuk yang manualan aja ya. Ya 19, terus 44, terus 60, terus 72. Nah, kemudian untuk menampilkannya sama seperti sebelumnya, ya, integer bukan integer. Nah, terus kita tampilkan
Nah, karena tadi saya udah ngoding, karena ini waktunya sudah lebih dari 15 menit, kita langsung aja copy, karena sama ulangnya. Bedanya karena kita pakainya itu linked list, itu kita pakai yang namanya size. Nah, size ini elemen untuk menghitung isinya. Jadi size-nya itu berapa, ukurannya berapa. Nah, nanti kita bisa tampilkan. Nah, bedanya kalau di linked list kita itu untuk menampilkannya itu menggunakan get, karena kita bisa mengambil indeks tertentu berdasarkan get. Nah, karena kita get-nya itu by index bisa, atau by parameter tertentu juga bisa. Tapi yang paling mudah pakai ini. Jadi kita tampilkan menggunakan for, kita tampilkan. Nah, akan muncul seperti ini. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan video ini dapat menyelesaikan tugas saya, tugas 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.